Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan yang baik ya. Jadi video kali ini akan khusus membahas tentang control chart, spesifiknya X bar S chart. Jadi sebelumnya alangkah baiknya bagi kita untuk berkenalan dulu nih sama teman-teman yang bakal memaparkan materi pada video ini. Ada Gita, ada Yudhistira, ada Nadia, ada Paras, ada Nina, ada Bintang, ada Mintang, ada Farah, ada Izul, dan juga ada Nabila Safitri. Jadi di video kali ini akan dibagi menjadi 3 hal nih semuanya. Yang pertama ada teori X bar S chart, kemudian ada gimana sih cara membuat X bar S chart, dan yang terakhir nih ada contoh dari X bar S chart. Jadi untuk teori yang pertama ada apa sih itu X bar S chart. Jadi chart ini menggunakan contour chart untuk memeriksa rata-rata atau mean dan standar deviasi dari suatu proses berdasarkan waktu ke waktu atau secara kontinu. Jadi beda utamanya dari X bar S chart itu berdasarkan namanya ya semuanya. Kalau X bar S chart itu menggunakan standar deviasi, sedangkan X bar S chart menggunakan range. Jadi chart ini digunakan ketika subgroup itu memiliki ukuran sampel yang besar. Jadi besar itu seberapa besar sih akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi X bar S chart ini akan menafsirkan penyebaran data subgroup dengan lebih baik daripada X bar R chart atau range. Jadi berikut ini adalah diagramnya. Jadi kita akan berfokus pada selection of control chart berdasarkan continuous data atau data yang bersifat kontinu. Jadi bisa dilihat berdasarkan subgroup size-nya. Ini yang sudah dilingkari. X bar S chart ini digunakan apabila subgroup size atau N itu bernilai lebih dari sama dengan 10. Kemudian untuk definisi lebih lanjutnya, X bar chart merupakan perubahan rata-rata mean dalam suatu proses dari waktu ke waktu dari nilai subgroup. Batas kontrol pada X bar mempertimbangkan rata-rata dan pusat sampel. Lalu S chart, standar deviasi adalah proses waktu ke waktu dari nilai-nilai subgroup. Tujuannya memonitor standar deviasi proses seperti yang diperkirakan oleh rentang pergerakan sampel. Jadi, diagram X bar S merupakan gabungan dari diagram X bar yang berisi rata-rata data dari suatu subgroup dan diagram S yang berisi simpangan baku dari subgroup tersebut. Lalu when to use, kapan digunakannya? Pertama, proses pengambilan sampel sama untuk setiap sampel dan dilakukan secara konsisten. Kedua, ketika data diasumsikan terdistribusi secara normal. Ketiga, X bar S chart digunakan ketika secara rasional mengumpulkan pengukuran dengan nilai subgroup lebih dari 10. Keempat, X bar S chart dipertimbangkan jika nilai subgroup berada di antara 2 dan 10 pengamatan. Untuk bagan IMR, ukuran subkelompok hanya 1. Kelima, jika data yang dikumpulkan bersifat kontinu, contoh panjang, berat, dan lain-lain, dan diambil dalam urutan waktu. Baik, saya Muhammad Faras akan melanjutkan pembahasan cara membuat control chart X bar S. Nah, berikut adalah prosesnya. Yang pertama, tentukan rencana sampel, yaitu ukuran sampel, N, dan frekuensi pengambilan sampel. Nah, lebih banyak sampel yang digunakan dan lebih sering dilakukan pengukuran, maka lebih baik secara statistik. Lalu kumpulkan set sampel awal, yaitu simpan data dalam urutan waktu mengikuti waktu pemilihan sampel yang harus dalam urutan pembuatan yang sama. Lalu hitung X bar, itu hitung rata-rata untuk setiap set sampel. Selanjutnya, hitung S, sigma, dan sigma S, yaitu hitung simpangan baku dari setiap set sampel, dan S merupakan estimasi bias dari deviasi standar populasi yang tidak diketahui. Nah, berikut adalah rumus S, yaitu S sama dengan akar sigma I dari 1 sampai N, XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Nah, jika distribusi yang mendasarinya normal, maka kita dapat mengoreksi bias dengan konstanta C4. Yang
merupakan fungsi dari ukuran sampel. Untuk rumus C4 itu sama dengan akar 2 per N-1 dikali N per 2 min 1 faktorial per N-1 per 2 dikurang 1 faktorial. Jika standar deviasi terkoreksi atau tak bias, dengan demikian digunakan sigma, yaitu sama dengan S per C4. Dan simpangan baku dari simpangan baku sampel yaitu sigma S adalah sama dengan sigma akar 1 min C4. Proses selanjutnya yaitu hitung X-bar. Hitung rata-rata dari X-bar. Ini adalah garis tengah dari diagram kontrol X-bar. Kemudian hitung S-bar. Hitung rata-rata nilai S. Ini adalah garis tengah dari diagram kontrol S. Lalu, hitung limit kontrol. Hitung limit grafik S. Pastikan untuk memplot data pada bagan S. Rumus limit grafik S, UCL sama dengan S bar plus 3 kali S bar per C4 dikali akar 1 min C4 kuadrat. Lalu untuk LCL sama dengan S bar min 3 kali S bar per C4 dikali akar 1 min C4 kuadrat. Lalu rumus untuk limit grafik X bar, UCL sama dengan X bar plus 3 kali S bar per C4 akar N. Lalu untuk LCL sama dengan X bar min 3 kali S bar per C4 akar N. Lalu yang terakhir, plot data. Dengan limit kontrol yang ada, kumpulkan sampel dan plot datanya. Kini saya akan mempresentasikan tentang contoh data chart X bar S. Berikut ini dapat dilihat contoh data dari chart X bar S, di mana data diperoleh dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 24 Maret dan diperoleh data rata-rata dari chart X bar di bawah ini. Kemudian di sini saya akan mempresentasikan tentang chart X bar S, di mana di sini kita lihat bahwa X bar S chart pada bagian atas ini didapatkan garis UCL sebesar 5,7 dan garis LCL sebesar 5,4, dan pada data bagian bawah didapatkan garis UCL sebesar 0,4 dan garis LCL sebesar 0,2. Selanjutnya terdapat kegunaan chart X bar S. Nah, chart X bar S ini termasuk ke dalam diagram kontrol yang banyak diaplikasikan di dalam dunia industri atau bisnis. Gunanya untuk memonitor data dari variabel di mana sampel-sampel ini didapat dari sebuah proses industri atau bisnis dengan interval yang pasti dan dengan menggunakan sistem rasionalisasi subgroup. Nah, penggunaan dari grafik kontrol X bar dan S-nya sendiri lebih mudah digunakan untuk kasus dengan ukuran contoh besar dan berupa variabel. Lalu selanjutnya adalah contoh chart X bar S. Nah, untuk grafik yang pertama, untuk ini adalah contoh X bar S chart of weight. Untuk grafik yang atas, itu dengan sumbu Y-nya adalah rata-rata dan sumbu X-nya adalah sampel. Dari grafik tersebut didapatkan upper control limit atau garis atasnya sebesar 20,00956. Untuk garis tengahnya sendiri X sama dengan 19,99971 dan untuk lower control limitnya atau garis bawahnya adalah 19,98987 seperti yang terlihat dalam grafik. Lalu untuk grafik yang bawah dengan gambar tersebut di mana sumbu Y-nya adalah standar deviasi dan sumbu X-nya adalah sampel, didapatkan upper control limit sebesar 0,01732, garis tengahnya S sama dengan 0,01009, dan lower control limitnya sebesar 0,00286. Lalu yang kedua ada contoh X bar S chart of wall thickness, di mana grafik yang atas itu sumbu Y-nya adalah rata-rata dan sumbu X-nya adalah sampel. Dari grafik tersebut didapatkan upper control limitnya sebesar 0,3407
dan garis tengahnya X sama dengan 0,3091 serta lower control limitnya sebesar 0,2774. Lalu untuk grafik yang kedua, dengan sumbu Y-nya adalah standar deviasi dan sumbu X-nya adalah sampel, didapatkan upper control limitnya sebesar 0,04628, garis tengahnya S sama dengan 0,02216, serta lower control limitnya sama dengan 0. Ya, baik. Selanjutnya contoh pengaplikasian. Untuk contoh pengaplikasian kita misalkan yaitu perusahaan A melakukan monitoring terhadap produk yang dihasilkan oleh bagian produksi selama 25 hari. Nah, setiap hari diambil 5 atau yang harusnya lebih dari 10. Namun untuk kepentingan kemudahan pembahasan dimisalkan 5. Tadi yang diambil yaitu 5 produk untuk diukur panjangnya. Selanjutnya dari data yang diperoleh selama observasi, selanjutnya dihitung nilai rata-rata X dan S. Rumus matematik untuk menghitung rata-rata X dan S setiap observasi adalah sebagai berikut. Untuk rata-rata X dihitung dengan cara X bar NI sama dengan sigma XI per NI. Kemudian untuk S dihitung dengan cara S bar sama dengan sigma SI per N. Setelah dihitung nilai rata-rata X dan S, selanjutnya ditentukan nilai CL, UCL, dan LCL untuk peta kendali rata-rata X dan peta kendali S. Nah, berikut adalah tabel A3, B3, dan B4. Untuk A3 yaitu untuk X-chart dan untuk B3 dan B4 untuk S-chart. Selanjutnya adalah berdasarkan tabel A3, B3, dan B4 tadi, kita harus mencari peta kendali X yaitu dengan nilai CL untuk X-chartnya dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil 20,77 dan untuk nilai CL untuk S-chart itu didapatkan hasilnya 1,30. Nah, setelah peta kendali X didapatkan, kita harus menentukan nilai UCL dan LCL untuk X-chart. Nah, untuk nilai UCL-nya sendiri itu didapatkan hasil 22,63 dan untuk LCL-nya hasilnya adalah 18,91. Selanjutnya adalah peta kendali S. Itu dengan berdasarkan nilai UCL dan LCL tadi. Jadi untuk UCL di peta kendali S adalah 2,716 dan LCL di peta kendali S adalah 0 karena B3 dari tabel sebelumnya adalah 0. Nah, setelah peta kendali X dan peta kendali S sudah ditentukan, selanjutnya adalah memplot setiap nilai X dan S ke peta kendali X dan S dengan batas-batas yang telah dibuat. Nah, berikut ini adalah grafik X bar S chart berdasarkan rata-rata dari perhitungan tadi. Dan yang ini adalah grafik X bar S chart berdasarkan standar deviasi dari perhitungan tadi. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, jika kita lihat dari dua grafik sebelumnya, grafik ini maupun ini, oke, sekarang kita fokus terlebih dahulu kepada grafik X bar S chart berdasarkan rata-rata. Jika kita lihat grafiknya, ada beberapa titik yang melebihi UCL maupun LCL, yaitu upper control limit dan lower control limit. Kita lihat seperti di titik ini, dia melebihi garis oranye atau yang disebut dengan UCL, upper control limit. Sedangkan pada titik ini, dia melebihi garis berwarna abu-abu, yaitu garis lower control limit. Sedangkan di titik ini, ada juga sampel yang melebihi garis oranye, yaitu melebihi UCL-nya. Oke, kita next ke grafik selanjutnya. Oke, pada grafik ini kita bisa lihat ada satu titik saja yang melebihi garis berwarna oranye atau garis UCL-nya. Sedangkan untuk sampel yang melebihi dari LCL-nya tidak ada. Oke. Jadi garis-garis yang melebihi UCL ataupun LCL tadi itu adalah data yang tidak terkendali. Nah, data yang tidak terkendali tersebut terdapat pada data ke-3, 15, 22, dan 23.
Bagaimana caranya supaya tidak ada lagi garis yang melebihi UCL maupun LCL? Oke, untuk mengatasi masalah itu, kita harus menghapus data-data yang tidak terkendali tadi atau yang melebihi garis UCL atau LCL tadi. Oke, ketika data tersebut sudah dihapus, kita harus mencari lagi nilai control limit, nilai UCL, dan nilai LCL masing-masingnya. Oke, setelah data dihapus, didapatkan nilai control limitnya itu sama dengan 20,74. Sedangkan untuk nilai UCL dan LCL pada X-chart, untuk nilai UCL yang didapatkan 22,58, lalu untuk LCL yang didapatkan 18,89. Oke, tadi adalah nilai CL, UCL, dan LCL pada grafik X-chart. Selanjutnya, kita juga mencari nilai baru dari CL, UCL, dan LCL dari grafik S-chart, di mana nilai LCL-nya didapatkan sebesar 1,29, UCL-nya didapatkan sebesar 2,69481, sedangkan LCL-nya didapatkan hasil sebesar 0. Oke, ketika data tersebut sudah dihapus, sudah didapatkan nilai CL, UCL, dan LCL yang baru, maka kita dapat buat grafiknya lagi. Setelah didapatkan grafik, kita lihat tidak ada lagi sampel yang melebihi UCL maupun melebihi LCL. Begitu juga di grafik S-chart, tidak ada grafik yang melebihi dari garis oranye atau garis UCL. Maka dari itu, data-data yang ada sudah terkendali. Berarti tidak melebihi batas kontrolnya, baik batas atas maupun batas bawah. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kami mengenai tentang X-bar S-chart. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.